Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk pagi ini posisi saat ini jam 6.30. Nah, kita selesai memberi pakan bebek telur. Intinya untuk hari ini semoga teman-teman tetap diberi kesehatan dan kelancaran. Nah, untuk kali ini kita tetap sharing kembali yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya kita nggak bosan-bosan untuk curhat ataupun berbagi ilmu. Nah, untuk melanjutkan video semalam yaitu jadi target utama kita akan membahas yaitu target utama yang harus kita lakukan setelah kita menuju skala besar. Jadi agar para peternak bebek pemula tidak mengalami kebingungan untuk melakukan kegiatan bebek telur. Oke, untuk mengetahui mari kita simak videonya. Salam jumpa lagi bersama channel Rapiu. Nah, untuk kali ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan kelancaran dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Intinya kesehatan itu paling utama, karena dengan kesehatan apa yang kita lakukan menjadi semangat. Nah, untuk kali ini kita sharing-sharing kembali yaitu seputar peternakan bebek telur. Intinya kita nggak bosan-bosan berbagi ilmu dalam beternak bebek telur, walaupun sedikit masih bisa kita sampaikan, karena ilmu itu selalu diulang-ulang agar kita terlalu konsisten untuk melakukannya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas yaitu target utama yang harus kita lakukan yaitu di saat kita memasuki peternak bebek telur skala besar, karena posisi kita dari awal kita untuk memulai pembelajaran yaitu dari pemula, yaitu dari skala kecil dulu. Intinya target utama yang harus kita lakukan yaitu untuk masalah pemasaran produksi telur, karena kita harus memang betul-betul mempunyai target untuk pemasaran telur, karena posisi kalau udah skala besar tiap hari itu bebek itu udah menghasilkan banyak telur dan harus cepatnya kita akan jual ataupun kita pasarkan, tentunya dengan posisi dengan harga yang maksimal, dengan toke ataupun agen yang betul-betul bertanggung jawab masalah harganya. Karena banyak terjadi menurut pengalaman yaitu kita dalam beternak bebek telur skala besar ini kita memelihara yaitu perseorangan tanpa mengetahui masalah pembuangan telurnya. Jadi di saat kita mau menjual telur terakhirnya nggak ada penjualan tetap, jadi masalah harga itu bisa dimainkan oleh agen karena nggak ada terikatan. Intinya kita nggak mempunyai target inti dalam penjualan telur ini, sehingga harga telur itu bisa nggak sesuai yang kita inginkan. Karena posisi kalau harga telurnya memang betul nggak sesuai kita inginkan, itu bisa menyebabkan dampak masalah untuk pembelian pakannya itu bisa nggak terjangkau oleh masalah harga telur itu sendiri. Intinya untuk teman-teman kita khususnya para pemula, intinya kita sebelum kita memulai beternak bebek telur skala besar, kita memang betul-betul udah punya relasi ataupun penjualan, entah kalau di kota-kota terdekat temen yaitu di salah satu pajak ataupun di pasar-pasar. Intinya kita ada satu titik untuk penjualan telur yang bisa menyebabkan telur itu mempunyai harga yang tinggi. Target selanjutnya yaitu target masalah pakan. Jadi untuk target masalah pakan untuk peternakan telur skala besar itu memang betul-betul harus pakannya memang ada di kota kita ataupun di daerah kita, karena kita untuk masalah bebek skala besar ini udah nggak bisa main-main lagi, nggak bisa lagi ganti-ganti. Kalau misalnya di daerah kita ada mereknya D93 ataupun 905, pastikan merek itu sepanjang masa ataupun pasti ada, nggak usah kita istilah menggunakan ini tiba masa 3 bulan yang akan datang nggak ada lagi dijual, itu bisa berakibat fatal.
kita dalam beternak betul skala besar. Intinya kalau udah skala besar kita harus mempunyai target lokasi pakan itu memang betul-betul khusus di daerah kita. Jangan kita memang betul-betul pernah mencoba pakan merek lain karena bagus, tiba-tiba nggak ada di kota kita lagi menjalani perawatan bebek telur, itu bisa mengakibatkan fatal kita dalam beternak bebek telur. Intinya kita sebagai para peternak bebek telur pemula yang kita perhatikan yaitu masalah pemasaran telur dan masalah yaitu pakan. Intinya pakan itu memang betul-betul ada di daerah kita. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari video ini, intinya kita dalam beternak bebek telur skala besar ini harus menargetkan yaitu masalah pemasaran telur agar kita nggak sulit untuk membuang ataupun jual telur. Karena posisi kalau udah skala besar, karena tiap hari itu telur udah pasti banyak dan harus cepat kita jual, karena posisi kalau telur ini kan nggak bisa bertahan lama, paling lama pun dia 20 hari. Oke, jadi yang kedua yaitu masalah jenis pakan. Intinya kita dalam ternak bebek telur skala besar kita nggak usah main-main lagi masalah pakan. Intinya harus konsisten satu jenis pakan yang kita pastikan atau targetkan. Pakan itu memang betul ada di kota kita, memang jelas-jelas target di kota kita mereknya itu, yaitu nggak usah kita pikir merek lain lagi yang nggak ada di kota kita. Oke, sekian saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih saya mau dimaafkan. Intinya kita selalu sharing dan belajar. Jika ada unek-unek tolong tulis di kolom komentar. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam